Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Kami berpendapat, maka kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan Presiden SBY. Era pemerintahan Presiden SBY. Asalkan jangan mangkrak ya, asalkan jangan mangkrak ya. Pak SBY ada infrastruktur yang dia bangun tidak diteruskan, sudah dibangun setengahnya, masa berikutnya mangkrak, masa berikutnya mangkrak. Ini kan uang hilang jadinya, triliunan itu, bahkan ratusan triliun itu. Nah, itu kerugian bagi bangsa kita. Tapi ada tidak yang kemudian dibangun SBY dan tidak selesai sampai sekarang karena beberapa hal, misalnya tanahnya nggak benar, letaknya salah. Contohnya apa? Hambalang, Contohnya apa? Hambalang ada juga gitu. Itu kita harus fair dong. Mega proyek Wisma Atlet Hambalang, yang mana proyek ini dapat dikatakan mangkrak sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun ternyata semua tinggallah cerita di mana KPK mulai mengendus adanya praktek korupsi. Nama pun terlibat seperti ex-Menpora Adi Melarangeng, lalu kemudian ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun Demokrat memang memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Indonesia ini masih berlimpah. Laut kita ini 75% dari tanah kita gitu. Kemudian hutan kita, mineral kita, dan lain-lain itu masih luar biasa gitu. Jadi saya percaya bahwa kekuatan kita sebagai negara bangsa itu sangat kuat sekali. Wajar kalau uang itu kemudian dipakai oleh Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur, karena memang itulah keperluan kita sekarang ini. Sekali lagi saya mendukung, nggak ada yang salah soal itu. Tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius. Kalau dilihat dari pembangunan infrastrukturnya maju dong. Asalkan jangan mangkrak ya. Asalkan jangan mangkrak ya. Saya berharap sih mudah-mudahan semua infrastruktur yang sudah dimulai itu bisa diteruskan. Paling tidak, ada 5 klaster permasalahan bangsa. Klaster pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Ketiga, hukum dan keadilan. Keempat, demokrasi dan kebebasan rakyat. Dan kelima, tata negara dan etika pemerintahan. Terus muatan kritiknya di mana? Lu sedang menghina siapa gitu loh? Menghina presidennya atau siapa yang kalian hina? Kasih contoh dong, yang mana? Jadi kita perdebatkan, tidak melebar. Oke, kasus ini artinya negaranya tidak negara otoriter sekarang. Betul, tidak sesempurna kita bayangkan. Tiap orang punya ekspektasi berbeda tentang negara dan kebebasan dalam negara itu. Tapi dia jauh lebih baik dibandingkan 24 tahun yang lalu. Infrastruktur memang penting, karenanya kita juga harus melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan, seperti yang telah dilakukan era pemerintahan Presiden SBY dulu. Era pemerintahan Presiden SBY dulu. Yang ngomong aja. Saya tunggu 5 tahun bangun satu aja enggak. Harus saya tunggu 5 tahun kok nggak pernah diundang untuk pembukaan. Ternyata diteruskan aja tidak. Tetapi perlu dilakukan perubahan dan perbaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini. Sejarah mencatat, sejak 2 tahun lalu, saya dan Partai Demokrat telah menyerukan pentingnya perubahan dan perbaikan itu. Nah, ini ada hubungannya enggak dengan koalisi perubahan? Karena menurut saya penamaan koalisi perubahan itu saja sebuah pengistilahan bahwa Jokowi tidak berlanjut program-programnya, harus berubah. Jadi seperti Bung Adian tadi bilang, itu kalau orang itu berani menyebut dirinya koalisi perubahan, ayo kita bahas. Kamu mau berubah apa? Sebenarnya ini kan kalau mau mendebatkan orang yang ngotot bahwa harus ada perubahan itu, kan mereka yang sudah mengumumkan nama koalisinya, koalisi perubahan. Sehingga kita nanya, apa yang kalian rumuskan dalam ide-ide perubahan itu? Sehingga kita konfrontasi kan. Partai Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN. Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Logika hutang itu kan, kamu punya berapa, ngutang berapa gitu. Kan bank juga begitu kan. Anda punya aset banyak, kok bodoh amat sih nggak ngutang banyak, kan kira-kira begitu. Nah, dalam pasar utang, orang kayak Ibu Sri Mulyani itu merupakan jaminan bagi pinjaman-pinjaman Indonesia, karena dia tahu kita punya aset berapa, kita berutang berapa, kemampuan bayar berapa, kita ngutang berapa. Utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa
Dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60%. Hutang itu ada aturan main. DPR katakan selama 60% tidak lebih dari PDB kita masih fine-fine saja. Ketika pemerintahnya bermain dalam race itu ya menurut saya tidak ada yang salah. Kalau kemudian siapa yang harus dipersalahkan ya undang-undang yang mengatur itu, bukan orang yang menjalankan undang-undang itu. Itu juga aturan tentang 60% itu gitu. Kalau itu ada masalah. Kalau orang mau mengkritik ya pasti ada lah. Siapa sih kita ini, siapa sih Jokowi ini gitu. Banyak orang yang jauh lebih baik daripada saya, daripada Jokowi, harus dikritik orang, dan itu tidak masalah. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyoroti pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, di mana angka pertumbuhan yang dijanjikan hingga 7% tidak bisa diwujudkan. Kata AHY, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi berada di angka 7-8%. Namun yang terjadi hanya stagnan di angka 5%. Bahkan pertumbuhan ekonomi sempat anjlok saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menurun jauh di bawah yang dijanjikan 7% hingga 8%. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi COVID-19. Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Jelas AHY dalam pidato politiknya pada Jumat 14 Juli 2023. Tak hanya soal ekonomi, AHY juga menyebut angka kemiskinan dan pengangguran meningkat di saat ekonomi tumbuh rendah. Akibatnya utang negara melambung tinggi, baik utang pemerintah maupun BUMN. Ada yang berdalih lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Argumentasi seperti ini saya nilai hanya separuh benar. Faktanya sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan. Sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi. Jelasnya, dikatakan AHY, angka pertumbuhan ekonomi turun salah satunya karena dipengaruhi pemerintah yang salah mengambil langkah dan kebijakan pembangunan. Saat ekonomi sulit, pemerintah justru melakukan pembangunan besar-besaran yang dinilai tidak pro terhadap kesejahteraan masyarakat. Kami berpendapat pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Menurut kami, sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti ini yang perlu diubah dan diperhatikan, papar AHY. Seperti diketahui, pidato yang berjudul 14 Agenda Perubahan dan Perbaikan tersebut tampak banyak mengkritisi kinerja pemerintah sekarang, yakni era Presiden Joko Widodo alias Jokowi. AHY juga tak lupa menyinggung beberapa program masa ex-Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Berikut 5 poin utama yang disinggung oleh AHY dalam pidato politiknya itu. AHY tak menepis bahwa Indonesia banyak menunjukkan kemajuan dalam perekonomian. Kendati demikian, putra sulung SBY tersebut turut menyinggung bahwa selama beberapa tahun terakhir, perkembangan kesejahteraan rakyat urung menunjukkan kondisi optimal. AHY juga turut menilai bahwa pemerintahan kini semakin gencar menggait modal asing. Ia tak menampik bahwa investasi adalah salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi. Namun ia menegaskan urgensi keseimbangan antara modal dalam negeri dengan modal luar negeri. AHY menilai bahwa pemerintahan kini terlalu longgar dalam memberikan lahan investasi bagi pemodal asing. Sontak, ia berseru agar Indonesia kembali menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Perlibatan investor asing di usaha energi dan sumber daya mineral, bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, perkebunan, dan lain-lain dinilai terlalu longgar, sehingga dirasakan kurang adil bagi rakyat.
Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, terang AHY. Politisi Demokrat ini juga menyinggung utang yang semakin menggunung dan membengkak. Ia menyayangkan bahwa baik utang pemerintah dan utang BUMN semakin meroket. Adapun dampak dari utang tersebut, sebagaimana yang disinggung AHY, yakni sempitnya ruang fiskal. Berkaca dari itu, AHY sontak mewanti-wanti pemerintah agar melihat kondisi negara lain yang gemar berhutang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan, sindir AHY. Soroti krisis iklim dan kebijakan yang dinilai merusak lingkungan. Tak lupa, AHY juga menyoroti krisis iklim dunia yang juga berdampak ke Indonesia. AHY turut menyayangkan bahwa respon pemerintah terhadap krisis iklim kurang serius, tercermin dari beberapa kebijakan yang ia nilai bisa membawa kerusakan lingkungan. AHY sontak menuding program Jokowi, yakni food estate, sebagai salah satu biang kerok kerusakan lingkungan. Jutaan hektar hutan yang telah dibabat untuk proyek-proyek food estate yang ternyata juga gagal adalah contoh yang tidak baik, tegas AHY. AHY lalu memaparkan beberapa program era SBY yang dinilai layak untuk dicanangkan kekinian guna menjawab berbagai isu negara. Program itu diantaranya BLT atau BLSM, BPJS, bantuan lansia, difabel dan korban bencana, PKH, Raskin, KUR, serta PNPM. Bagi AHY, program masa SBY tersebut bernilai pro rakyat dan sebaiknya kembali dicanangkan. Kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan Presiden SBY, ujarnya. Bukan kali ini saja, AHY menyinggung pembangunan pemerintahan Jokowi. Pada akhir tahun lalu, AHY mengatakan Jokowi tinggal gunting pita. Pernyataan itu pun langsung dibantah oleh Adian Napitupulu, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP. Adian Napitupulu menguji pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tentang gunting pita infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita uji apakah pernyataan AHY itu kebenaran atau kebohongan, kata Adian melalui keterangan tertulis. Ketika saya membaca pernyataan AHY terkait gunting pita infrastruktur, seketika saya kembali merasa kasihan pada AHY. Bagaimana tidak, setelah berhenti dari TNI dan di usia muda lalu gagal menjadi gubernur DKI, sekarang justru menyampaikan data yang salah tentang klaim infrastruktur. Saran untuk teman-teman di Partai Demokrat, tolong jangan jerumuskan AHY. Kan kasihan sudah sewa tempat mahal, bicara di hadapan 3.000 kader, pakai sound system ribuan watt, diliput banyak media, data yang disampaikan salah total. Tapi ya sudahlah, daripada berlama-lama mengasihani AHY, lebih baik kita bicara tentang data, angka dan fakta untuk membuktikan pernyataan AHY ternyata bertentangan dengan kenyataan. Kita uji apakah pernyataan AHY itu kebenaran atau kebohongan. Kita ambil 3 jenis infrastruktur. Semoga contoh ini cukup mewakili. Sebagai alat ukur awal kapan pembangunan, kita gunakan dari tahap konstruksi dimulai. Jalan tol yang dibangun SBY di periode 2005 hingga 2014, mulai dari konstruksi hingga gunting pita, total 189,2 km. Sementara jalan tol yang dimulai konstruksinya di pemerintahan SBY tapi diselesaikan oleh Jokowi, total ada 222 km. Kalau total panjang tol yang dimulai era Jokowi tahun 2015 hingga nanti 2023, total sepanjang 2.290 km. Hingga akhir 2014, SBY menyelesaikan 24 bandara
yang sebagian besar sudah dikerjakan oleh Presiden sebelum SBY. Jadi SBY hanya meneruskan sebagian lalu ikutan gunting pita, bukan membangun seluruhnya dari awal. Sementara bandara yang groundbreaking-nya dilakukan SBY, tapi akhirnya diselesaikan Jokowi, jumlahnya ada 7 bandara, yaitu Kertajati, Tebelian, Muara Teweh, Buntu Kunik, Morowali, Miangas, dan Namniwel. Adapun bandara yang konstruksinya dimulai oleh Jokowi sejak 2015 akan selesai 2023, total ada 31 bandara. Beberapa bendungan dimulai konstruksinya tahun 2014, beberapa bulan sebelum masa jabatan SBY berakhir, seperti Bendungan Tentip, Ragnamo, Logung, Gondang, dan Pidekso. Kelima bendungan ini, SBY mungkin hanya sempat melakukan seremoni peletakan batu pertama saja. Ya, kira-kira bermodal 1 sak semen dan beberapa buah batu saja. Kenapa demikian? Karena memang masa jabatan SBY di tahun 2014 secara konstitusional hanya 10 bulan saja. Lalu berapa bendungan yang bisa dibilang SBY berperan cukup besar walaupun juga tidak selesai? Kira-kira ada 13 bendungan saja. Itu pun penyelesaiannya tetap di tangan Jokowi. Orang mungkin bertanya, berapa bendungan yang konstruksinya dibangun Jokowi dan selesai di era periode Jokowi? Dalam data saya, dari 2015 hingga nanti 2023, total ada 39 bendungan. Sementara 4 lagi diresmikan tahun 2025, bonus bagi pemerintahan berikutnya. Semoga 3 jenis infrastruktur ini cukup menjadi bukti bahwa pernyataan AHY itu tidak benar. Atau kalau istilah sekarang, menurut definisi versi KBBI dan Wikipedia, kebohongan itu sesuai dengan definisi hoax. Kalau AHY masih butuh data, nanti saya akan sampaikan data terkait infrastruktur lainnya yang sudah dibangun Jokowi, mulai dari 316.590 km jalan desa, 1.597.526 meter jembatan desa, 1.474.544 unit air bersih desa, 501.54 unit irigasi desa. Apa AHY perlu data lain terkait jalan nasional non-tol, infrastruktur limbah, listrik, telekomunikasi, minyak, gas bumi, olahraga, pariwisata, perumahan rakyat, dan jenis-jenis lain sesuai Perpres 38 tahun 2015? Atau kalau AHY tertarik, saya juga bisa sampaikan data terkait 1.000 lebih unit rusun yang karena mangkrak lalu jadi seram, tapi bisa sukses untuk tempat syuting Pengabdi Setan. Atau mungkin masih butuh data Hambalang juga? Perlu. Pungkas Adian menantang. Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Kami berpendapat, maka kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan Presiden SBY. Era pemerintahan Presiden SBY. Asalkan jangan mangkrak ya, asalkan jangan mangkrak ya. Pak SBY ada infrastruktur yang dia bangun tidak diteruskan, sudah dibangun setengahnya, masa berikutnya mangkrak, masa berikutnya mangkrak. Ini kan uang hilang jadinya, triliunan itu, bahkan ratusan triliun itu. Nah, itu kerugian bagi bangsa kita. Tapi ada tidak yang kemudian dibangun SBY dan tidak selesai sampai sekarang karena beberapa hal, misalnya tanahnya nggak benar, letaknya Contohnya salah. apa? Hambalang, Contohnya apa? Hambalang ada juga gitu. Itu kita harus fair dong. Mega proyek Wisma Atlet Hambalang, yang mana proyek ini dapat dikatakan mangkrak sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun ternyata semua tinggallah cerita di mana KPK mulai mengendus adanya praktek korupsi, nama pun terlibat seperti ex-Menpora Adi Malarangeng, lalu kemudian ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Namun Demokrat memang memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Indonesia ini masih berlimpah. Laut kita ini 75% dari tanah kita gitu. Kemudian hutan kita, mineral kita dan lain-lain itu masih luar biasa gitu. Jadi saya percaya bahwa kekuatan kita sebagai negara bangsa itu sangat kuat sekali. Wajar kalau uang itu kemudian dipakai oleh Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur karena memang itulah keperluan kita sekarang ini. Sekali lagi saya mendukung, nggak ada yang salah soal itu. Tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius. Kalau dilihat dari pembangunan infrastrukturnya maju dong. Asalkan jangan mangkrak ya. Asalkan jangan mangkrak ya. Saya berharap sih mudah-mudahan semua infrastruktur yang sudah dimulai itu bisa diteruskan. Paling tidak, ada 5 klaster permasalahan bangsa. Klaster pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Ketiga, hukum dan keadilan. Keempat, demokrasi dan kebebasan rakyat. Dan kelima, tata negara dan etika pemerintahan. Terus muatan kritiknya di mana? Lu sedang menghina siapa gitu loh? Menghina presidennya atau siapa yang kalian hina? Kasih contoh dong, yang mana? Kita perdebatkan, tidak melebar. Oke, kasus ini artinya negaranya tidak negara otoriter sekarang. Betul, tidak sesempurna yang kita bayangkan. Tiap orang punya ekspektasi berbeda tentang negara dan kebebasan dalam negara itu. Tapi dia jauh lebih baik dibandingkan 24 tahun yang lalu. Infrastruktur memang penting, karenanya kita juga harus melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan, seperti yang telah dilakukan era pemerintahan Presiden SBY dulu. Yang ngomong aja. Saya tunggu 5 tahun bangun satu aja enggak. Harus saya tunggu 5 tahun kok nggak pernah diundang untuk pembukaan. Ternyata diteruskan aja tidak. Tetapi perlu dilakukan perubahan dan perbaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini. Sejarah mencatat, sejak 2 tahun lalu, saya dan Partai Demokrat telah menyerukan pentingnya perubahan dan perbaikan itu. Nah, ini ada hubungannya nggak dengan koalisi perubahan? Karena menurut saya penamaan koalisi perubahan itu saja sebuah pengistilahan bahwa Jokowi tidak berlanjut program-programnya, harus berubah. Jadi seperti Bung Adian tadi bilang, itu kalau orang itu berani menyebut dirinya koalisi perubahan, ayo kita bahas. Kamu mau berubah apa? Sebenarnya ini kan kalau mau mendebatkan orang yang ngotot bahwa harus ada perubahan itu, kan mereka yang sudah mengumumkan nama koalisinya, koalisi perubahan. Sehingga kita nanya, apa yang kalian rumuskan dalam ide-ide perubahan itu? Sehingga kita konfrontasi kan. Partai Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN. Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Logika hutang itu kan kamu punya berapa, ngutang berapa gitu. Kan bank juga begitu kan. Anda punya aset banyak, kok bodoh amat sih nggak ngutang banyak, kan kira-kira begitu. Nah, dalam pasar utang, orang kayak Ibu Sri Mulyani itu merupakan jaminan bagi pinjaman-pinjaman Indonesia karena dia tahu kita punya aset berapa, kita berutang berapa, kemampuan bayar berapa, kita ngutang berapa. Utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60%. Hutang itu ada aturan main. DPR katakan selama 60% tidak lebih dari PDB kita masih fine-fine saja. Ketika pemerintahnya bermain dalam race itu ya menurut saya tidak ada yang salah. Kalau kemudian siapa yang harus dipersalahkan ya undang-undang yang mengatur itu, bukan orang yang menjalankan undang-undang itu. Itu juga aturan tentang 60% itu gitu. Kalau itu nggak ada masalah. Kalau orang mau mengkritik ya pasti ada lah. Siapa sih kita ini, siapa sih Jokowi ini gitu. Banyak orang yang jauh lebih baik daripada saya, daripada Jokowi, harus dikritik orang, dan itu tidak masalah.